Wah, siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Sama, Kak Christine juga udah siap dan gak sabar untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, tahu nggak sekarang kita udah ada di bulan apa? Yaps, kita ada di bulan Oktober. Wow, berarti kita udah masukin bulan yang baru. Kalau masukin bulan yang baru berarti kita punya tema yang baru di bulan ini. Adik-adik penasaran? Oke, sebelum kakak kasih tahu, kakak mau ajak kalian untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Kau berikan kami semangat, hati yang sukacita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Drop it. Gampang I dong. love you. You I love love you, me. Jesus. I love Apa you, Gavin? Jesus. I love you, Jesus. Gimana lagunya? Nggak tahu, aku cuma tahu judulnya tapi I nggak tahu. love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep. Down. Ini juga lagu kebangsaannya FLC kan biasanya juga. Iya. Kita memuji Tuhan harus dengan semangat ya adik-adik. Saat ku dapat tugas kerjain PR ku dari guruku, saat ku harus belajar untuk menggapai cita-citaku, katakan aku bisa, aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Saat ku dapat tugas kerjain PR ku dari guruku, saat ku harus belajar untuk menggapai cita-citaku, katakan aku bisa, aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Katakan aku bisa sekali lagi. Ku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Semua karena Yesus, semua karena Yesus, karena Yesus. Adik-adik, sebelum kita lanjut untuk menyembah Tuhan, Kak Christine mau ajak kalian untuk baca ayat hafalan di bulan ini yang diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 14. Kalau semuanya udah ketemu, yuk kita sama-sama baca dari kitab Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, biar kita sama-sama belajar dari ayat hafalan bulan ini ya. Saatnya kita mau menyembah Tuhan, siapin hati kita dan kita bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan, kita mau bawa penyembahan kita mau siapin hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan sama-sama ya. Yang udah tahu lagunya boleh nyanyi lebih kencang lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita nyanyi dari awal ya. Kau hiasi kehidupanku dengan Kau rancangkan Tuhan penuh dengan harapan. Katakan ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyi dari awal adik-adik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, jadikan kami anak yang taat dan dengar-dengaran. Tuhan, Kau berkati setiap kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah mereka bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga kami mengerti dan kami mau belajar lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi di awal kakak bilang kalau kita sudah ada di awal bulan yang baru. Berarti kita punya tema yang baru. Sebelumnya, kakak mau nanya dulu nih. Masih inget gak di bulan kemarin, di bulan September kita belajar tentang apa? Betul, pasti semuanya udah catet ya, makanya pada inget. Betul sekali, kita sudah belajar tentang inisiatif. Saatnya di bulan Oktober ini kita mau belajar tentang kepribadian. Wah, Kak Christine, kepribadian itu apa sih? Oke, buat kalian yang udah penasaran, siapin catatannya, siapin Alkitabnya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Riko, apa sih yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kamu yang bisa kamu rayakan? Ya Tuhan udah merayakan, udah kasih aku umur panjang biar aku bisa tumbuh. Yes, good. Itu juga harus kita rayakan. Sama kayak ceritanya Bapak Fevel ya. Kita merayakan kalau kita dikasih kesempatan nih sama Tuhan. Setiap tahunnya dikasih 1 tahun, masih bisa tiup lilin, kita bersyukur. Dengan dikasih kesehatan, dikasih bisa sekolah, yang paling penting bisa makan. Siapa yang di sini nggak makan sejam aja, telat sejam udah marah-marah? Nggak ada ya? Drop it. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called In the Image of God. The memory verse is from Genesis chapter 1, verse 27. It says, God created mankind in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Today's message is God surrounds me with his gifts of love. God created a beautiful and perfect world in 6 days. Then he created 2 very special people to enjoy it. Let's read about it. God had created the sun and the moon. He had created the plants, fish, birds, and animals. He looked at everything and saw that it was good. But his creation was incomplete. It was time to create people. Making people would be different from making the creatures and the plants. People were to be in God's own image, and they were to rule over the animals. So God formed a man out of the dust of the ground. He carefully made the man's fingers and toes, his eyes, ears, and mouth. When God finished modeling the man, he blew into the man's nose. The man began to breathe. He opened his eyes and looked around. God smiled at the first man and called him Adam. There was a lot to do that day. God told Adam that he was in charge of all the animals. His first job was to name them. Adam probably laughed when he saw the monkeys hanging from the trees, chattering to each other. He may have grinned when he saw the elephants with their long trunks and big flapping ears. He probably stopped to pet the shy deer and play with a black bear. God said, "It is not good for Adam to be by himself. I will make a mate for him." Adam had probably noticed that he was by himself. He may have noticed that all the animals had a partner. They had creatures like themselves to keep them company. They could communicate and share things, but there had been no one for him.
So God made Adam fall into a deep sleep. Then he took one of Adam's ribs and created a woman. When Adam woke up, God brought the woman to him. Adam was pleased. He said, "She was made from my bones and my flesh. She will be called woman because she was taken out of man." And Adam called the first woman Eve. At the end of the day, God looked at everything he had created. He saw the plants, the trees, the fish, the animals, and Adam and Eve. It had been a good day. And God said, "This is very good." Hai adik-adik, happy Sunday. Ketemu lagi sama Kak Sani. Tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan, udah menyembah nama Tuhan, sudah berdoa. Tinggal apa yang belum? Merenungkan firman Tuhan. Kita baca Alkitab sama-sama, kita renungin sama-sama, dan minta dari Tuhan kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Oke, di minggu pertama bulan Oktober ini, kita mau sama-sama belajar tentang sebuah dasar atau permulaan yang penting untuk kita pahami. Kita baca sama-sama ya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu ayatnya? Oke, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Tiga-tiganya kita baca sekaligus ya. Mulai dari ayat yang ke-26. Oke, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27 adik-adik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Oke, sudah selesai ya. 3 ayat tadi kita baca sama-sama. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, tadi sudah lihat kan video yang ditampilkan sebelum firman ini? Iya, videonya relate banget nih sama bacaan yang mau kita renungkan hari ini adik-adik. Saat Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, pertanyaan kakak, Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa? Hari ke-3? Oh, no. Hari keberapa dong? Hari ke-7? No. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 setelah Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya. Dan kita perlu tahu sama-sama nih, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Wow, paling istimewa dibandingkan ciptaan lain. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi tertulis jelas sih di ayat Alkitab yang kita baca. Yo, kenapa? Karena semua manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan apa tadi? Gambar dan rupa Allah. Keren gak adik-adik? Keren ya, keren. Dibandingkan dengan ciptaan yang lain, kita paling istimewa karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tapi kakak perlu garis bawahi di sini. Sesuai dengan gambarnya maksudnya bukan secara fisik. Apakah itu bentuk wajah kita, warna kulit kita, jenis rambut kita, tinggi badan kita. Bukan itu ya adik-adik. Tapi yang dimaksud di sini sesuai dengan gambar Allah adalah bahwa kita masing-masing dapat menunjukkan seperti
apa Tuhan itu melalui kehidupan kita masing-masing adik-adik. Dengan cara kita masing-masing juga. Jadi maksudnya sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu, kita dapat menunjukkan seperti apa Tuhan itu lewat kehidupan kita masing-masing. Nanti kita bahas lagi nih. Dan ada hal spesial lain lagi. Apa ya? Penasaran nggak? Penasaran ya kakak juga. Bukan hanya menciptakan aja adik-adik. Tuhan bukan cuma menciptakan kita, tapi juga sangat mengasihi kita. Mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi parents, mengasihi semua keluarga kita, teman-teman kita semua. Dengan kasih yang nggak bisa kita bayangkan. Ya, nih kakak mau bahas lagi yang tadi ya. Tuhan menciptakan kita masing-masing menurut gambarnya, dan Tuhan adalah kasih. Ya, tadi kita sudah bahas sama-sama. Kita masing-masing dapat berbagi kasih Tuhan itu dengan cara kita yang unik. Karena setiap kita juga diciptakan Tuhan unik adik-adik. Unik itu maksudnya apa sih kak? Unik maksudnya berbeda antara satu dengan yang lain. Kakak nggak sama dengan adik-adik. Adik-adik juga nggak sama dengan kakak adik-adik di rumah. Bahkan mungkin ada yang kembar atau punya saudara kembar, teman yang kembar, bahkan yang identik sekalipun, mereka masing-masing tetap unik adik-adik. Ya, berbeda satu dengan yang lain. Kita dapat menunjukkan kasih Tuhan lewat kepribadian kita yang unik tadi. Ya, kepribadian yang bagaimana? Tentunya kepribadian yang sesuai dengan firman Tuhan. Lewat kasih kita, lewat kepedulian kita, lewat sikap kita yang memaafkan, lewat sikap kita yang mau menguatkan, ya, bukan sebaliknya, tapi dengan sikap kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kakak mau tekankan lagi sama adik-adik semua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, mulai sekarang, kalau lagi ngaca, lihat wajah kita di kaca, lihat badan kita di kaca, perkatakan dalam hati, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita juga harus membagikan apa tadi? Hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan, agar orang-orang di sekitar kita tahu seperti apa Tuhan itu lewat kehidupan kita masing-masing. Dimanapun adik-adik, bukan cuma di rumah aja, tapi nanti misalnya adik-adik sudah mulai boleh kemana-mana atau mulai sekolah lagi di gedung sekolah adik-adik, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun, ingat bahwa kita diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar Allah. Jadi, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menciptakan kami sesuai dengan gambar Allah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk dimanapun, kapanpun itu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kepribadian Tuhan dalam kehidupan kami. Kepribadian yang sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, yang penuh kasih, pemaaf dimanapun berada. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat. Semua karena Yesus. Semua